Halo teman-teman, Assalamualaikum. Ketemu lagi nih dengan Otak Biru. Bagaimana kabarnya? Semoga baik semua ya. Banyak jenis aksesoris yang bisa dikenakan, mulai dari topi hingga perhiasan. Semuanya nampak biasa nih bagi wanita, karena wanita memang menyukai keindahan dan hal ini dibenarkan dalam agama, asal tidak berlebihan. Namun, bagaimana bila emas ini dikenakan oleh laki-laki? Mengapa Islam melarang laki-laki menggunakan perhiasan dari bahan yang satu ini? Tentu ada alasan mengapa dilarang. Ini dia, konsep IPA, sebuah konsep yang berbicara berdasar data dan fakta. Gaya dan penampilan adalah bumbu dalam pergaulan agar memikat dan mengundang banyak teman. Selain dari baiknya akhlak dan juga sikap kita kepada orang lain. Mulai dari pakaian hingga aksesoris tentu menjadi pertimbangan banyak orang agar diterima dengan baik oleh banyak kalangan. Tidak hanya wanita, laki-laki pun tidak kalah dalam hal penampilan. Sekarang ini, banyak sekali kita saksikan laki-laki sudah sangat berlebihan dalam berhias, bahkan sampai melebihi wanita. Dalam Islam, Allah dan Rasulullah padahal sudah mengharamkan hal ini supaya kaum muslim tidak melakukan sesuatu yang berlebihan dalam segala hal, khususnya dalam urusan berhias. Dalam ulasan kali ini, kita akan fokus pada perhiasan yang paling digemari dan diburu. Ya, dia adalah emas. Kita akan membahas secara tuntas mengapa emas dilarang bagi laki-laki. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe ya teman-teman. Sukai video ini, share, dan komen ya teman. Terima kasih. Kita sama-sama tahu bahwa emas adalah sebuah logam transisi, trivalen dan univalen yang lembek, mengkilap, kuning, berat, malleable, dan daktil. Emas biasa dianggap sebagai prestis nih dan barang mewah serta menjadi ukuran status seseorang. Barang satu ini disukai banyak wanita maupun laki-laki. Namun mengapa dalam Islam laki-laki dilarang menggunakannya ya, sedangkan wanita tidak? Mari kita bahas sama-sama. Larangan ini datangnya dari beberapa hadis. Aku telah melihat Rasulullah mengambil sutra dan meletakkannya di tangan kanannya, dan mengambil emas lalu meletakkannya di tangan kirinya. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya dua hal ini, sutra dan emas, diharamkan atas kaum laki-laki dari umatku. Telah diharamkan pakaian sutra dan emas atas kaum laki-laki dari umatku, dan dihalalkan atas wanita muslimah mereka. Rasulullah melihat seorang sahabat memakai cincin emas, lalu ia berpaling darinya. Sahabat itu pun membuang cincinnya dan menggantinya dengan cincin dari besi. Maka Rasulullah berkata kepadanya, ini lebih buruk lagi, ini adalah perhiasan penduduk neraka. Sahabat itu membuangnya dan menggantinya dengan cincin perak. Setelah itu Rasulullah membiarkannya. Dalam Islam, larangan laki-laki tidak boleh memakai perhiasan emas memang sudah ada penjelasannya. Namun ternyata larangan ini juga didukung oleh medis loh. Dalam sebuah penelitian, bahaya laki-laki memakai emas yang dilakukan oleh sejumlah ahli fisika membuktikan bahwa atom pada perhiasan emas dapat menembus ke dalam kulit hingga masuk ke dalam aliran darah. Hal ini terjadi ketika perhiasan tersebut dipakai dalam waktu yang lama. Darah dan urin pada laki-laki bisa terkena efek sampingnya. Keduanya bisa memiliki kandungan emas yang melebihi batas. Para ahli tersebut menyebut peristiwa ini dengan istilah migrasi emas. Akibat dari migrasi ini adalah penyakit Alzheimer. Penyakit Alzheimer adalah penyakit progresif yang menghancurkan memori dan fungsi mental penting lainnya. Koneksi sel otak dan sel-sel sendiri merosot dan mati, akhirnya menghancurkan memori dan fungsi mental penting lainnya. Gejala utama berupa hilangnya ingatan dan kebingungan. Ya, ini adalah gangguan neurologis yang mengakibatkan penderitanya mengalami penurunan daya ingat, setahap demi setahap. Bahkan bisa jadi orang tersebut mengalami perubahan kepribadian dan perubahan dalam hal mengekspresikan diri. Hal ini dapat terjadi ketika gumpalan protein terakumulasi dan serabut sel saraf di otak menjadi kusut. Setelahnya, sel saraf otak bisa mati,
sehingga fungsi otak mengalami penurunan atau perubahan layaknya pikun. Bahayanya adalah Alzheimer belum ditemukan obatnya nih teman-teman. Menariknya, kaum perempuan mengapa tidak mengalami hal tersebut ya? Sebab di dalam tubuh perempuan terdapat suatu lemak yang tidak dimiliki oleh tubuh laki-laki. Lemak ini berfungsi untuk mencegah atom emas masuk ke dalam aliran darah. Meski bisa melewati dinding kulit, tetapi atom emas akan terhalang oleh lemak unik tersebut ketika akan masuk ke dalam aliran darah. Di satu sisi, ada pula penelitian yang menyebutkan sebaliknya. Zat emas juga bisa masuk dan mengalir bersama darah di dalam tubuh perempuan. Namun, ini tidak akan berdampak karena perempuan mengalami menstruasi, sehingga zat emas akan ikut terbuang bersama darah haid tersebut. Dalam Islam, selain emas, laki-laki juga dilarang menggunakan sutra. Dalam sebuah riwayat dari Anas bin Malik, dia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah kalian memakai sutra, karena barang siapa yang mengenakannya di dunia, maka ia tidak akan mengenakannya di akhirat." Menurut para ulama, sutra adalah pakaian orang-orang di surga kelak, sehingga ketika di dunia umat muslim laki-laki tidak diperbolehkan menggunakan sutra. Sedangkan menurut Umar bin Khattab, ia berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sesungguhnya yang mengenakan sutra di dunia, ia tidak akan mendapatkan bagian di akhirat." Meski belum ada penjelasan secara medis mengapa sutra tidak boleh dikenakan oleh kaum laki-laki, namun kita harus taat nih dan meyakini serta melaksanakan semua dengan penuh keyakinan. Itulah keindahan dan kebenaran tentang larangan dalam Islam untuk kaum laki-laki yang juga didukung oleh fakta dari medis. Masih ingin mencoba menggunakan emas sebagai aksesoris? Pikirkan lagi deh, tuliskan di kolom komentar ya teman-teman. Cukup sekian video kali ini, semoga memberikan manfaat. Jangan simpan video ini sendiri ya teman, ayo berbagi manfaat untuk sesama. Sampai jumpa lagi, wassalamualaikum, see you.